Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Pratama Putra dengan NIM 124305664. Saya di sini ingin menjelaskan tentang materi yang diberikan oleh Bu Neng Yani Mulyani tentang aliran-aliran hukum. Maka dari itu kita langsung saja ke videonya. Nah, baik guys, kita akan masuk langsung ke materinya, yaitu adalah aliran-aliran dalam hukum. Nah, untuk yang pertama, di sini ada pengertiannya, yaitu keberadaan teori dalam dunia ilmu sangat penting karena teori merupakan konsep yang akan menjawab suatu masalah. Teori oleh kebanyakan ahli dianggap sebagai sarana yang memberikan rangkuman untuk memahami suatu masalah dalam setiap bidang ilmu pengetahuan. Segala hal yang kemungkinan akan mempertentangkan eksistensi atau suatu bidang ilmu akan dijawab oleh teori. Dengan demikian, teori merupakan sarana yang memberikan penjelasan secara sistematis dan terorganisasi terhadap substansi permasalahan dalam ilmu pengetahuan. Beberapa pakar ilmu pengetahuan memberikan definisi tentang teori sebagai berikut. Fred N. Kerlinger menguraikan teori adalah sekumpulan konstruksi yang saling terkait yang menghadirkan suatu pandangan secara sistematis tentang fenomena dengan menetapkan hubungan di antara beberapa variabel dengan maksud menjelaskan dan meramalkan fenomena. Lalu ada dari Brad White, mengemukakan bahwa teori adalah sekumpulan hipotesis yang membentuk suatu sistem deduktif, yaitu yang disusun sedemikian rupa sehingga dari beberapa hipotesis yang didasarkan pada pikiran beberapa hipotesis, semua hipotesis secara logis mengikutinya. Lalu ada menurut Jack Gibbs, teori adalah sekumpulan pernyataan yang saling berkaitan secara logis dalam bentuk penegasan empiris mengenai sifat-sifat dari kelas-kelas yang tak terbatas dari berbagai kejadian atau benda. Lalu ada dari Esnas Sution, mengemukakan bahwa teori adalah susunan fakta-fakta yang saling berhubungan dengan bentuk sistematis sehingga dapat dipahami. Fungsi dan peranan teori dalam penelitian ilmiah merangkum pengetahuan dalam sistem tertentu serta meramalkan fakta. Ada dari yang terakhir adalah Kartini Kartono menulis bahwa teori adalah suatu prinsip umum yang dirumuskan untuk menerangkan sekelompok gejala-gejala yang saling berkaitan. Pengertian yang dikemukakan oleh ahli-ahli di atas tampaknya masih mengandung subjektivitas bergantung dari sudut mana melihat substansi teori. Sedemikian pula dalam ilmu hukum yang begitu kompleks di mana hukum hampir mengatur seluruh aspek kehidupan masyarakat. Itulah sebabnya dalam ilmu hukum, berbagai aliran teori cenderung lahir dari sudut pandang masing-masing penganutnya. Lalu ada aliran hukum alam. Aliran hukum alam menyebut hukum itu langsung bersumber dari Tuhan, bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles, dan Zeno. Umumnya penganut menegaskan tentang hukum alam, memandang hukum dan moral merupakan pencerminan dan pengaturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral. Thomas Aquinas sebagai salah satu penganut hukum alam memandang ketentuan akal yang bersumber dan hukum untuk kebaikan dan dibuat oleh orang yang mengurus masyarakat untuk disebarluaskan. Aquinas juga membagi hukum alam menjadi 4 komponen, yaitu sebagai berikut. Lex aeterna, yaitu rencana pemerintah sebagaimana dibuat oleh raja. Lex naturalis, yaitu bagian dari lex aeterna yang dapat ditangkap manusia melalui akal pikiran yang dianugerahkan oleh Tuhan kepadanya. Lex divina, yaitu berfungsi melengkapi asas-asas yang ada pada lex aeterna yang isinya sebagai petunjuk yang berasal dari Tuhan tentang bagaimana manusia harus menjalani kehidupannya. Lalu lex humana, yaitu penyesuaian hukum dengan dalil-dalil akal, di mana hukum yang tidak adil dan tidak dapat diterima akal bukanlah hukum tetapi hukum yang menyimpang. Lalu ada ajaran hukum alam dari Yunani. Yang pertama dari Plato, memandang bahwa hukum alam adalah nilai-nilai ideal yang terwujud dalam keadilan yang harmonis sebagaimana diperlihatkan oleh alam yang serba harmonis dan yang mengaturnya adalah rasio alam dan hukum alam yang abadi. Plato menyatakan bahwa ideal dari hukum alam tidak berada di alam nyata, tetapi ideal inilah sebagai kebenaran hakiki yang tampak realitas adalah penjelmaan yang tidak sempurna dari nilai-nilai ideal. Lalu ada dari Aristoteles. Nah, pemikiran atau ajarannya ini tentang hukum alam dianggapnya sebagai hukum yang sewajarnya atau menurut kodrat, yakni sesuatu yang biasanya dilakukan dan sesuatu yang sepatutnya dilakukan. Bagian dari hukum yang walaupun tidak selalu dan tidak di mana-mana ada, tetapi acap kali tetap ada dan biasanya ada di mana-mana.
Lalu ada dari kaum Stoa yang dipelopori oleh Steno dengan inti ajarannya bahwa alam adalah prinsip yang meresapi alam semesta yang mereka kenali dalam bentuk akal, yang meresapi seluruh alam semesta sebagai dasar dari hukum dan keadilan. Kerasionalan alam dicerminkan oleh manusia yang dengan kekuatan penararannya memungkinkan menciptakan suatu natural life yang didasarkan pada reasonable living. Lalu hukum ajaran dari Romawi yang pertama dipelopori oleh Cicero yang memberikan ajarannya tentang hukum alam, bahwa hukum yang benar yaitu rasio kodrat sesuai hukum dengan alam yang dicurahkan ke dalam jiwa manusia, sesuatu hukum yang abadi dan tidak dapat berubah-ubah, yang memerintahkan supaya orang-orang melakukan kewajibannya dan memperingatkan atau menakuti orang-orang agar menghindari perbuatan jahat, dan Tuhanlah yang menciptakannya, menetapkannya dan menganugerahkannya kepada manusia. Hukum positif hanya perwujudan atau pemakaian hukum alam yang abadi. Lalu ada dari Gaius menekankan ajarannya terhadap hukum alam sebagai hukum yang berlaku untuk semua bangsa, bersamaan bagi setiap manusia yang diilhamkan kepada mereka oleh akal, kodrat, dan sama tuannya dengan keturunan manusia. Ajaran Gaius mirip dengan ajaran Cicero, perbedaannya hanya terletak pada sumbernya, di mana Cicero menilai bersumber atas kehendak Tuhan, sedangkan Gaius bersumber dari akal kodrat. Lalu ada di sini aliran hukum, positivisme, dan utilitarisme. Untuk aliran positivisme mengatakan bahwa kaidah hukum itu hanya bersumber dari kekuasaan negara yang tertinggi, dan sumber itu hanyalah hukum positif yang terpisah dari kaidah sosial bebas dari politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Aliran ini dipelopori oleh John Austin yang sering disebut sebagai bapak ilmu hukum Inggris, serta Hans Kelsen yang terkenal dengan teorinya hukum murni. Teori hukum murni, Hans Kelsen mengatakan bahwa hukum adalah ilmu normatif yang murni dan tidak boleh dicemari oleh ilmu-ilmu politik, sosiologi, sejarah, dan etika. Lalu ada di sini aliran utilitarianisme. Aliran utilitarianisme atau utilis atau kemanfaatan dipelopori oleh Jeremy Bentham, Rudolf von Jering, dan John Stuart Mill. Ketiga tokoh ini, terutama Jering, ada yang mengelompokkannya ke dalam aliran positivisme utilitis, dan ada pula yang menggolongkannya ke dalam aliran sosiologis. Tetapi menurut Ahmad Ali, ketiganya tergolong ke dalam aliran utilitis karena ajarannya lebih mencerminkan pada adanya penekanan kemanfaatan bagi masyarakat. Adapun ajaran ketiga tokoh ini adalah sebagai berikut. Dari Jeremy Bentham mengajarkan tentang tujuan hukum utilitis, bahwa tujuan hukum itu untuk mencapai kemanfaatan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak-banyaknya orang. Tujuan peraturan perundang-undangan adalah untuk menghasilkan kebahagiaan bagi masyarakat. Ada tipe studi hukum yang disebut oleh ekspositor, yaitu studi hukum sebagaimana adanya yang objeknya mengupakan dasar-dasar dari asas-asas hukum melalui analisis hukum, serta hukum sensorial, yaitu studi kritis terhadap hukum untuk meningkatkan efektivitas hukum dan pengoperasiannya. Lalu ada dari Rudolf von Jering mengajarkan bahwa hukum senantiasa sesuai dengan kepentingan negara yang dikembangkan secara sistematis dan rasional, serta adanya teknik hukum sebagai metode yang digunakan untuk menguasai hukum positif secara rasional. Lalu ada dari ajaran John Stuart Mill, hukum melalui tindakan harus senantiasa ditunjukkan pada pencapaian kebahagiaan, dan sangat keliru apabila hukum menghasilkan kebalikan dari kebahagiaan. Pada aspek lain dikenal juga aliran hukum murni, pure theory, yang dicetuskan oleh Hans Kelsen. Ajaran hukum teori murni merupakan bagian terpenting pula dari aliran positivisme. Ada 3 konsep ajaran teori hukum murni yang dikembangkan oleh Hans Kelsen, yang penulis simpulkan sebagai berikut. Ajaran hukum murni bahwa hukum hanyalah yang dibuat dan diakui oleh negara. Hukum harus dibersihkan dari unsur-unsur yang ada di luar hukum, seperti sejarah, moral, sosiologi, ekonomi, politik, dan budaya. Ajaran tentang Grundnorm, bahwa dalam sistem hukum suatu negara selalu ada Grundnorm atau induk yang melahirkan peraturan-peraturan hukum di bawahnya. Ajaran tentang Stephen Bau teori, bahwa seluruh peraturan perundang-undangan diturunkan dari norma dasar, sehingga semakin beragam, menyebar dan konkret sebagai norma hukum. Nah, lalu ada aliran histori dan aliran sosiologis yang akan saya jelaskan secara singkat. Aliran historis atau aliran sejarah mengatakan bahwa hukum itu tumbuh dan berkembang sesuai dengan perkembangan sejarah, dan semua bangsa di dunia mempunyai jiwa bangsa. Aliran ini dipelopori oleh Friedrich Karl von Savigny, seorang ilmu hukum ahli Jerman. Dalam kiprahnya, aliran histori menolak kecemerlangan akal seseorang. Ia menganggap bahwa hukum itu ditemukan dalam masyarakat dan mengagungkan kejayaan hukum pada masa lalu, serta menganggap peranan ahli hukum lebih penting daripada pembuatan undang-undang. Aliran sejarah menempatkan perhatian terhadap sejarah tata hukum yang pernah terjadi di dunia, sehingga mengembangkan pengertian bahwa hukum adalah sesuatu yang universal. Adapun hakikat dari sistem hukum menurut von Savigny adalah
sebagai cerminan jiwa rakyat yang mengembangkan dan memajukan hukum. Di lain pihak, Pusca, salah seorang murid von Savigny, mengembangkan pandangan gurunya bahwa semua hukum merupakan perwujudan dari kesadaran yang umum. Lalu kita masuk ke aliran antropologis. Aliran antropologis mengatakan bahwa hukum itu adalah kaidah tidak tertulis yang hidup dan tumbuh secara nyata dalam masyarakat seiring dengan perkembangan kebudayaan. Salah satu pemikiran aliran antropologi seperti ditulis oleh Sajipto Raharjo, bahkan pemikiran antropologi modern yang cukup menarik perhatian para ilmu hukum adalah adanya aliran kultural fungsional. Aliran kultural fungsional dari aliran antropologi tadi menekankan bahwa satu-satunya cara untuk menjelaskan masyarakat secara seksama adalah dengan mengamati merumuskan fungsi dari lembaga-lembaganya dengan kerangka kebudayaan. Dengan cara demikian itu, maka totalitas dari sistem kultural budaya serta kaitan-kaitan antara unsur-unsur akan muncul. Aliran ini dipelopori oleh Sir Henry Maine, tetapi menurut Sajipto Raharjo, Maine tidak mudah ditempatkan dalam suatu aliran teori tertentu karena tulisannya atau pekerjaannya lebih banyak bersifat membanding-bandingkan hukum disebabkan Maine banyak menguasai hukum. Ilmu hukum akan tetapi penulis tetap menggolongkan Maine sebagai penganut teori antropologi hukum disebabkan ia dalam buku-bukunya banyak mengupas persoalan hukum melalui pendekatan antropologi. Lalu ada aliran realis. Aliran realis mengatakan bahwa hukum itu apa yang dibuat oleh hakim melalui putusannya, dan hakim lebih layak disebut membuat hukum daripada memukakan hukum. Aliran realis selalu menekankan pada hakikat manusiawi dalam pelaksanaan hukum, sehingga para penganutnya menekankan agar pendidikan hukum senantiasa mengupayakan mahasiswanya untuk mendatangi dan mengenali proses peradilan. Dengan demikian, mahasiswa akan mampu mendesain bagaimana hukum diwujudkan saat terjun ke dalam masyarakat. Aliran realis ini dipelopori oleh Karl Llewellyn, Jerome Frank, dan Hakim Agung Amerika Serikat Oliver Wendell Holmes. Nah, di sini ada aliran realis di Amerika Serikat, yaitu aliran realis di Amerika Serikat sesungguhnya menganggap hukum itu adalah semua yang dihasilkan putusan oleh pengadilan sebagai suatu realitas atau kenyataan dasein dalam masyarakat. Pandangan ini didasarkan pada asumsi bahwa hukum melalui putusan hakim berasal dari kalangan praktisi hakim dan pengajar ilmu hukum di perguruan tinggi. Aliran realisme di Amerika Serikat pada dasarnya dibangun berdasarkan penerimaan secara umum terhadap realisme filosofis yang mempengaruhi para hakim sehingga berpikiran realisme. Alasan-alasan yang dikemukakan Karl Llewellyn dalam pokok-pokok pendekatan aliran realis di Amerika Serikat adalah sebagai berikut, yaitu hendaknya konsepsi hukum itu menyinggung hukum yang berubah-ubah dan hukum yang diciptakan oleh hakim. Hukum sebagai alat mencapai tujuan-tujuan sosial sehingga yang lebih cepat berubah daripada hukum yang dikarenakannya selalu ada kebutuhan untuk menyelidiki bagaimana hukum menghadapi problem-problem sosial yang ada. Lalu ada mempelajari hukum hendaknya dalam lingkup yang lebih sempit sehingga lebih nyata. Peraturan-peraturan hukum itu meliputi situasi-situasi yang banyak dan berlain-lainan. Oleh karena itu, hukum bersifat umum, tidak konkret atau tidak nyata. Hukum itu dinilai dari efektivitasnya dan kemanfaatannya untuk menemukan efek-efek tersebut. Lalu ada yang dari negara Skandinavia, sementara aliran realis di Skandinavia seperti Denmark dan Swedia dipelopori oleh Hagerstorm dan Wilhelm Lunders berpandangan bahwa hukum adalah putusan hakim yang dipengaruhi oleh kondisi kejiwaan atau psikologi yang tidak lebih dari reaksi otak. Alasan aliran realis Skandinavia ialah karena dalam pelaksanaan hukum itu dilakukan melalui pendekatan pada peringkat yang rasionalisasi akan eksistensi objektif hukum dipandang sebagai aspek perilaku hakim dan menolak konsep kejiwaan dan fenomena mental pada diri hakim dalam melaksanakan tugasnya. Begitu. Kita lanjut langsung ke hukum progresif. Aliran hukum progresif dalam kehidupan sehari-hari, siapapun selalu menghadapi berbagai masalah baik menyangkut kepentingan pribadi dan sosial maupun yang berkaitan dengan hak warga negara saat berhadapan dengan negara. Pemerintah dalam ilmu hukum dianut pandangan bahwa hukum tertulis dan hukum tidak tertulis merupakan jembatan bridge, alat, tools, atau sarana untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat. Hukum merupakan sarana untuk menyelesaikan konflik, bahkan dapat menjadi sarana rekayasa social engineering untuk membangun masyarakat ke arah yang lebih baik. Bahkan dalam perkembangan hukum terkini, Sajipto Raharjo dalam bukunya Penegakan Hukum Progresif mengembangkan teori progresif dalam membahas konsep dan implementasi sosial yang memerdekakan secara global. Hitam putih penegakan hukum di Indonesia amat bergantung pada aparat penegak hukum yang disebut criminal justice system. Menurut Sajipto Raharjo pula, pada aspek lain, penegakan hukum progresif warga masyarakat amat berperan dalam membangun hukum untuk mencapai tujuan asasinya. Kontribusi apa yang diperankan warga masyarakat serta upaya yang diberikan melalui peran variabel sosial untuk menghindari hukum yang memerdekakan.
Pandangan Sajipto Roharjo begitu meyakinkan bahwa hukum sebagai skema adalah hukum sebagai dijumpai dalam teks atau perundang-undangan atau hukum yang dirumuskan dengan sengaja secara rasional. Dijelaskan posisi hukum di sini sudah mulai mengalami pergeseran bentuk, yaitu dari hukum yang bermunculan serta-merta interaksional law menjadi hukum yang dibuat dan diundang-undangkan legislated law. Inilah yang disebut Paul Bologna sebagai pelembangan ganda reinstitutionalization of norm, bahwa hukum tertulis itu peraturan perundang-undangan merupakan pelembagaan kembali dari nilai-nilai yang dianut masyarakat. Nah, begitu saja. Sekian, terima kasih.